walaupun sudah siang semangatnya harus pagi. Ya, mohon maaf jika mengganggu waktunya Bapak Ibu mengajar ya, walaupun sudah selesai. Ya, mohon maaf jadinya ya. Seharusnya sudah pulang ini saya mengganggu. Belum juga ya. Oke. Ya, saya di sini saya akan memaparkan mengenai definisi aksi nyata saya mengenai apa? Pengalaman penerapan budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Paten. Nah, ini saya merancang untuk tidak merancang membuat keinginan saya di sekolah ini inginnya nanti saya akan menyampaikan. Dan disiplin positif itu, budaya positif itu kan sudah diterapkan di SMP kita. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Disiplin positif itu di SMP kita. Berangkat tidak mepet. Lalu kalau pulang jangan mendahului. Berangkat tidak memakai sandal. Dan nanti seperti apa Bu? Kedinginan. Oke. Nah, itu ya budaya positif di SMP kita. Seperti itu contohnya. Nah, sebelum memulai, marilah kita berdiri dulu, kita es krim dulu.
2 ya. 3. Oh 3. Oke. Selanjutnya selamat datang para guru hebat SMP Negeri 1 Pakem. Ya, sangat luar biasa. Di sini mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di kampus kita tercinta SMP Negeri 1 Pakem. Nah, di kesempatan pada siang hari ini saya akan menyampaikan untuk konsep utama modul budaya positif itu ada 7. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, di sini mari kita ulas bersama-sama untuk mengetahui apa konsep utama modul budaya positif di kampus kita tercinta ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru itu siswa sudah mulai untuk mengenal bakat dan minatnya sendiri, ya, Bapak Ibu. Kalau di jam-jam pelajarannya itu kan sudah mengetahui itu dari 32 siswa. Contoh kalau matematika, anak itu suka diterangkan dan dijelaskan sama menulis gitu. Ada juga yang hanya melihat saja. Ada juga yang ketika gurunya menerangkan, anaknya juga ikut ngorek-ngorek bukunya. Mungkin begitu. Terus kalau olahraga, ada yang suka di lapangan, ada yang di dalam kelas gitu. Kemudian ada beberapa pembelajaran paradigma baru itu di sekolah kita sudah terbentuk ya, Bapak Ibu. Sudah apa belum? Insya Allah sudah ya. Nah, itu agar kebutuhan siswa itu dari tahap perkembangan bisa terwujud menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, tidak jauh beda juga kita sudah melaksanakan program apa Bu? P5 yang sudah berjalan, ya, yang sedang berjalan ini. Tema apa Bu? Kearifan lokal. Nah, contohnya yang kemarin kewirausahaan itu anak-anak juga sudah sesuai dengan paradigma barunya dia, sesuai dengan minat dan bakat yang sudah dimiliki. Contohnya kemarin ada 4 kelas ya. Yang satu, yang pertama F&B, kedua craft, yang ketiga marketing, yang keempat ekonomi. Nah, dari beberapa kelas itu anak-anak sudah memilih, sudah menyalurkan bakat dan minatnya yang mereka miliki. Itu contohnya. Lalu disiplin positif di sini ada dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada cabang lain untuk mendapatkan
biasanya kan kalau sing sok opiak-opiak kedisiplinan kan kesiswaan ya. Nah itu BK juga ya. Oke. Dijawab sendiri ya. Oke. Disiplin anak itu yang sering ada di pikirannya itu apa? Hukuman gitu. Nah, hukuman di sekolah kita yang sering apakah sering dilakukan hukuman itu? Tidak ya. Nah, hampir tidak pernah dilakukan. Kita memberikan hukuman itu hukuman yang positif, oke? Karena sekolah kita juga menuju adiliyata, bisa nanti diajak bersama untuk bercocok tanam, oke? Terus nyiram anggrek gitu. Itu budaya positif betul? Iya. Oke. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intensitas bukan ekstrinsik. Bagaimana ini Bapak Ibu? Memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Mereka itu memperlakukan dirinya itu dengan kemauannya sendiri. Contohnya ibadah yang setiap hari kita lakukan itu kan ibadah. Ibadah itu anak-anak melaksanakan sendiri, ya, tidak harus diopiak-opiak. Di sekolah kita beda dengan di sekolah yang lain. Kalau sekolah kita sudah jalan ya Bu ya, ya insya Allah jalan. Kalau ibadah itu, nah itu dari anak itu sudah otomatis ada azan, berarti saya harus segera melaksanakan sholat karena sudah ada yang azan gitu. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Okay. Disiplin positif di sini tidak boleh Bapak Ibu memberikan hukuman, ancaman atau sogokan. Sogokan itu apa Bapak Ibu? Ketika nanti Bapak Ibu siapa yang bisa menjawab pertanyaan akan saya berikan es krim. Nah kayak gitu. Itu namanya sogokan ya. Bukan apresiasi ya. Itu namanya sogokan. Kalau dia itu dengan kemauannya sendiri itu tadi di sini memiliki disiplin sendiri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai kebajikan universal dari dirinya sendiri. Oke, jadi ini termasuk kalau memberikan reward itu beda ya. Kalau sogokan itu ketika menjawab nanti tak beri es krim, tak berikan pulpen. Nah itu sebagai sogokan dan dia itu menjawab gitu. Oke, itu mengajarkan anak itu tidak disiplin seperti itu. Nah, sedangkan kita sekarang itu mengajarkan anak agar disiplin positif di mana saja. Oke, tuh. Jadi mari kita menerapkan disiplin positif mulai dari sekarang agar tidak kesasar-susur. Oke, di mana kita memberikan sogokan, memberikan ancaman maupun memberikan hukuman. Oke, kalau ancaman itu seperti apa ya? Kalau sering mendengar mungkin Bapak Ibu, kalau di kelas boleh saya diberikan contoh ancaman. Misalnya kalau tidak mengerjakan tugas besok nilai rapatnya kosong. Wow. Jika tidak mengerjakan tugas
nilai raportnya kosong. Nah, itu termasuk ancaman. Betul. Nah, itu boleh dilakukan atau tidak? Ternyata tidak boleh. Okay? Tidak boleh memberikan ancaman maupun hukuman. Tuh, kalau tidak memakai sepatu hitam itu juga tidak boleh, Bu. Tidak boleh memberikan hukuman. Suruh nyopot terus nyeker seharian itu tidak boleh. Oke, tidak boleh. Kalau tidak memakai sepatu hitam, ya anaknya diberikan, bukan dibelikan, diberi nasihat. Diberikan nasihat gitu. Lalu selanjutnya disiplin positif. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, yaitu bertahan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, murid kita di sini itu membutuhkan ini, Bapak Ibu. Membutuhkan 5 ini. Ya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Bertahan hidup itu di sekolah sini itu dia tuh bisa bertahan, bisa belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak ada hukuman, ancaman dan apa tadi? Sodoan. Nah, gitu. Jadi anak-anak itu merasa nyaman, merasa betah di kampus kita, gitu. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu ketika ada di kelas, Bapak Ibu melakukan pembelajaran. Ketika Bu Nur, saya mau tanya, Bu Nur itu melakukan memperlakukan anak itu dengan kasih sayang. Ya nak, ya nak, mau bertanya apa? Gitu. Nah, itu diperlakukan seperti itu. Anak-anak, si murid kita ingin diperlakukan kasih sayang dan rasa diterima. Oh, berarti aku ini diterima sama Bu Nur pertanyaanku. Ya, nanti akan saya bantu untuk menjawab. Nah, seperti itu. Lalu penguasaan. Di sini penguasaan itu apa, Bapak Ibu? Apakah anak-anak berkuasa? Apakah Bapak Ibu itu juga berkuasa? Pribon. Apakah berkuasa? Apakah Bapak Ibu di sini berkuasa? Ya? Tidak. Oke. Kita terus bagaimana, Pak? Penguasaan. Nah, penguasaan di sini kita saling bekerja sama dengan siswa. Kita bekerja sama dengan siswa, penguasaan, oke? Tuh, tidak ada yang saling, wah, kowe guru aku murid, nah, gitu tidak ada. Sama-sama belajar, gitu. Ini Ki Hajar Dewantara mengajarkan seperti itu, oke? Kebebasan. Kebebasan apa, Bapak Ibu? Tidak dikekang. Anak diberikan kebebasan untuk memilih minat bakatnya apa, terus kembali lagi belajar sesuai apa? Berdiferensiasi gitu. Nah, anak merasa senang, kesenangannya membaca, ya membaca. Seperti ekstra kita kan ada sepak bola, tari, voli, karawitan, lalu conversation, desain grafis, ya tuh. Nah, anak memilih kebutuhan anak itu apa? Nah, kesenangan. Anak itu biar senang di sekolah sini, tidak merasa terkekang. Nah, murid di SMP Negeri 1 Pakem ini harus bahagia. Nah, di sini harus senang, ya Bapak Ibu. Ya, jangan ada yang terkekang.
murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ia merupakan motivasi ekstrinsik. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Oke. Tuh, menghindari. Ini berarti kan terpaksa loh Bapak Ibu. Takut dihukum. Dia itu terpaksa untuk disiplin. Gitu. Tuh, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biar dia tuh di sekolah tuh nyaman. Aku tak contohnya disiplin. Ben ora dicatat karo bututi. Gitu. Ya. Tuh. Oke. Tak rambutnya sih rapi, nanti tidak dipotong sama Burina. Ya. Padahal tak tahu motong. Nah itu anak-anak itu terpaksa untuk melakukan disiplin positif di sekolah karena dia itu takut karena adanya hukuman. Lalu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini apa? Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan sesuatu atau imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, adakah yang pernah melakukan hal seperti poin nomor 2 ini? Ada. Contohnya apa gitu? Contohnya ketika pembelajaran anak-anak disuruh cepat-cepatan mengumpulkan tugas. Siapa yang nanti mengumpulkan tugas di Google Drive paling cepat nomor 1 nanti akan Ibu berikan imbalan, diberikan es krim. Itu apa termasuk apa Bu tadi Bu? Sogokan, betul. Nah, oke, mendapatkan imbalan. Dia yang diharapkan imbalannya, tidak ilmunya dari Bapak Ibu yang sudah diberikan. Lalu poin ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Okay. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Melakukan disiplin diri karena sadar. Anak itu sadar. Oh, ternyata rambutku bolong. Ya, yang sering dilakukan kan seperti itu. Oh, rambut saya itu panjang, saya harus potong rambut. Kalau tidak potong, nanti akan mendapatkan hukuman. Hukuman yang didapat itu apa? Kita tidak pernah memotong rambut anak sekaligus ya Bu, karena kita tidak boleh melakukan tindakan potong rambut menyelesaikan dengan sendiri. Oke. Itu motivasi perilaku manusia dan selanjutnya guru terbuka
tidak memakai kasus contohnya ya. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri. Ini Bapak Ibu yang menghukum, ya, yang menyampaikan di sini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu kalau ada murid yang atributnya tidak lengkap, apakah Ibu itu jadi penghukum, apa jadi pembuat rasa bersalah, atau menjadi teman, atau menjadi pemantau, atau jadi manajer. Nah, kalimatnya itu seperti ini. Kalau penghukum itu contoh kalimatnya seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di samping barisan sejajar dengan barisan guru. Itu sebagai penghukum. Kalau Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah, itu berapa kali Ibu harus memberitahu kamu, nak? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tuh. Lalu kan Bapak Ibu jadi teman, tadi yang diberi teman, ayolah yang tertib agar bisa buat Ibu bangga. Saat ini tidak apa-apa kamu salah, tetapi besok jangan diulangi lagi. Nah, itu jadi teman. Kalau jadi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, ditanya kepada muridnya, diingatkan, gitu. Lalu kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sudah melakukan kesalahan? Nah, tuh, itu sebagai manajer. Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, yang mana? Setelah tahu, tadi kan baru gambarnya. Sekarang setelah tahu contohnya, Bapak Ibu, yang mana posisi kontrolnya? Teman. Oke. Nah, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mengapa tidak peraturan kelas saja? Biasanya di dalam kelas itu kan ada mading, tulisannya apa? Peraturan kelas gitu gitu. Nah, kesepakatan kelas. Kenapa juga tidak kesepakatan kelas? Oke. Nah, di sini kita memiliki keyakinan tentang yang ini sebagai contoh itu yang ada di kelas saya. Oke, di kelas 7A itu memiliki keyakinan tentang penggunaan HP saat ada di kelas. Kalau tidak diizinkan Bapak Ibu guru untuk menggunakan HP, tidak diperbolehkan membuka HP. Lalu yang kedua, kita memiliki keyakinan tentang penggunaan atribut lengkap saat hendak ke sekolah. Setiap hari Senin ya Bapak Ibu, kan seharusnya menggunakan atribut lengkap, tidak boleh ada yang kurang, gitu. Harus dipatuhi peraturannya, ya. Lalu kita memiliki keyakinan bahwa rambut harus rapi, tidak boleh gondrong. Betul apa tidak? Betul. Oke. Mengapa kita memiliki keyakinan bahwa tugas upacara harus bergantian? Semuanya wajib untuk tugas. Begitu bukan? Ya. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Oke. Berdiskusi tentang peraturan dulu, ya, berdiskusi, lalu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Lalu yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas setelah selesai menjadi keyakinan kelas bersama. Kalau sudah sepakat, baru ditempelkan. Seperti itu. Lalu ini
dibuat dalam bentuk positif. 4. Sedikit saja agar mudah diingat. 5. Sesuai dengan kondisi atau keadaan kelas sekolah agar mudah diterapkan. Kalau di SMP sini khususnya di kelas 7A itu banyak sekali peraturan, malah bingung peraturannya gitu. Anak-anak malah bingung untuk mematuhi yang mana. Lalu semua warga sekolah dilibatkan saat membuat ini peraturan sekolah nih. Peraturan sekolah kemarin sudah disepakati dan sudah disetujui oleh orang tua juga, dan orang tua sudah tahu. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu terlihat boten ya. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini kita melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada murid. Okay. Yang kedua, validasi tindakan salah itu semua perilaku yang memiliki alasan tersendiri yang telah dilakukan oleh murid. Jadi di sini segitiga restitusi ini menyelesaikan apa Bapak Ibu tadi? Permasalahan. Lalu yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kepada murid, memberikan motivasi internal kepada murid itu sendiri. Nah, maka dari itu segitiga restitusi ini harus ketika kita melakukan tindakan kepada siswa, setidaknya segitiga restitusi ini muncul. Oke. Sudah muncul apa belum? Menstabilkan identitas pada murid. Sudah nggih? Nggih. Nah, coba Bapak Ibu tolong untuk membaca dulu. Ini ada salah satu kasus. Coba nanti dihubungkan dengan segitiga restitusi. Dari tiga restitusi itu, monggo. Nanti ada pemantiknya. Tidak terlihat Pak? Kecil ya? Saya bacakan ya Pak. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan. Maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Tuh, Pak Jani bertanya segitu. Lalu Ibu Jani, Fajar kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, Riri, gimana kamu Fajar, kamu tidak
kasihan sama ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Oke. Ada ya Bapak Ibu kasus di kelas seperti itu? Ada. 1-2 anak lah ya. Oke. Saya meminta Bapak Ibu menjawab pertanyaan dari kasus ini. Oke. 3 pemantik, yaitu membaca singkat Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan Fajar. Kebutuhannya itu yang ini tadi. Oke. Kebutuhannya ini menstabilkan, validasi, atau menanyakan keyakinan. Oke. Satu kelompok, satu baris, satu kertas saja. Silakan berdiskusi untuk menyelesaikan 3 permasalahan ini. Nanti Bu Betty bisa bergabung dengan Bu Dia. Bu Dia bisa baris ini ke belakang. Ya, tadi tangan saya ke sana ya. Baris. Tarik. Apa ya dia? Monggo Bu Dia dan Bu Betty silakan bergabung. Saya bagikan kertasnya. Tidak usah. Monggo. Monggo Bu Dia. Apa Bu Betty mau mengerjakan sendiri tidak apa-apa? Cuma gampang pertanyaannya. Ya, Bu Betty di situ saja. Ya. Monggo. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ya. Apa Pak? Oh enggak, semua dijawab. Ya. Ya. Sudah dimarahin ya Bu ya? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan Fajar? Kebutuhannya Fajar ini apa? Nek, tadi itu permasalahan tadi itu Bu. Ya, terus kalimatnya yang mana? Nah, kalau semangat itu butuhnya apa Bu? Yang mana? Di antara 3 ini. Monggo berdiskusi terlebih dahulu. Ya, menanyakan keyakinan berarti. Ya. Oke, nomor 2. Bila mana Ibu Jani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaannya seperti apa yang akan diajukan? Nah, oke. Pemantau? Oh, pemantau. Nah,
jawabannya. Nah, itu menanyakan keyakinan. Keyakinan yang bagaimana, Bu? Jawab yang ditanya sama Bu Dani itu keyakinannya yang sebelah mana? Menanyakan keyakinannya yang sebelah mana? Ya, silakan dibaca lagi. Keyakinannya mana? Sebagai Ibu Dani. Bisa ada yang membantu? Ya, Bu. Oh ya, berarti ya Fajar perlu motivasi internal dan eksternal ya. Bapak Ibu guru memberikan motivasi tuh. Lalu yang kedua, pertanyaan apa yang diajukan oleh Fajar? Coba Bu Betty, apa pertanyaannya? Kamu tidak memperhatikan sesuai dengan kesepakatan kelas konsekuensi apa yang kamu terima? Konsekuensi apa yang kamu terima? Kalau tempatnya Bu Nur dan Bu Tuti, juga ya konsekuensi ya. Ya, semuanya konsekuensi. Terus yang terakhir Bu Yuri dan Bu Dati, Fajar telah melakukan hal itu. Lalu sesuai kesepakatan yang telah dibuat, apa saja konsekuensinya? Ditanya ya, konsekuensinya apa? Terus yang ketiga, apabila Bapak Ibu adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindakannya? Memberikan arahan kepada guru pengaku. Oleh Bu, Memanggil Fajar untuk tidak guru BK dan guru BK supaya menggali permasalahan yang dihadapi Fajar. oke. Memanggil Fajar untuk bertemu dengan guru BK dan guru BK supaya menggali permasalahannya yang dihadapi Fajar, biar diselesaikan oleh guru BK gitu ya. Guru BK-nya biar repot gitu. Lalu yang ketiga, lalu memanggil Fajar untuk menggali sama ya ini, menggali permasalahannya yang sedang dihadapi. Ya, ini yang memanggil tidak tahu apakah guru. Ya, memanggil guru untuk memanggil Fajar. Oke, gitu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Pertanyaan, ya? Pertanyaan ini apakah setuju bila Bapak Ibu itu melaksanakan gitu loh? Fajar, Bapak Ibu memanggil siswa untuk menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi ini, ya. Diketahui dulu stabilitas dulu, lalu validasi tindakan salah, ditanya dulu kesalahannya apa, ya, jangan langsung menghukum, oke. Lalu menanyakan keyakinan pada siswa itu mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat di kampus tercinta ini SMP Negeri 1 Pakem. Guru bergerak dan guru bersama
permanen, jangan seperti magnet. Apabila ditinggal magnet, permanennya akan hilang kemagnetannya. Tapi jika pengimbasannya sudah hilang, akan tetap magnet itu akan selalu permanen. Mudah-mudahan pengimbasan yang disampaikan oleh Ibu Rina akan menjadi motivasi untuk rekan sejawat yang ada di SMP Negeri 1 Pakem ini, yang nantinya murid-muridnya akan lebih disiplin. Akhirnya akan meningkatkan motivasi murid untuk belajar, mencapai pembelajar dan prestasi murid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat untuk Bu Rina yang telah melaksanakan diseminasi dengan baik, runtut, lancar, tanpa halangan apapun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan kerja dari Ibu Rina Istina Kusuma Dewi. Nama saya Ibu Mary Kasuci dari SMP Negeri 1 Pakem. Menurut saya, apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Rina mengenai disiplin positif sangat mempengaruhi karakter murid. Karena banyak murid di sekolah ini, mereka itu disiplin karena faktor ekstrinsik, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Nah, faktor ini sangat penting karena kita jadi tahu posisi kita itu sebagai apa, sebagai pemberi hukuman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, bagaimana kita menanamkan perilaku intrinsik di dalam diri kita sendiri dan murid. Semoga adanya diseminasi yang dilakukan oleh Bu Rina ini dapat diterapkan di lingkungan sekolah untuk membentuk murid berkarakter sesuai dengan harapan kita. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.